Sound check check. Tombol hati, aku lima perkara nih. Keping bisa maca Quran dan maknane. Tapi pindo salat pengilak soro. Kapung telu kang soleh kumpul. Kaping papat dua jeneng kang duwe. Kaping limo sikir wengi kuwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni. Moga-moga Gusti Allah nyembadani obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat perpanjanglah berpuasa. Yang kelima zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Tentunya juga dari Aspro Internasional Ngabuburit. Tur de masjid ini titik yang keberapa ya kurang lebih ya? Ketiga apa yang keempat sih, saya malah lupa ya. Tiga. Dan alhamdulillah juga ketiga ya. Dan alhamdulillah juga ini di puasa yang ke-13 ya. Hari Ramadan yang ke-13. Alhamdulillah juga saya bisa bersilaturahmi ke Masjid At-Taubah di Karawang. Dan tentunya juga kalau di acara ngabuburit tur de masjid, saya nggak pernah sendiri. Saya selalu bakal ditemenin sama sosok-sosok atau profil-profil yang selalu bisa memotivasi dan selalu bisa berbagi inspirasi. Nah, setelah hari ini saya akan mengundang salah satu sosok yang sudah dikenal juga tentunya di Kabupaten Karawang. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Karawang. Kita panggil yang terhormat untuk Kang Pipik. Maka waktu dan tempat kita silakan ke Pipik, kita ikut bergabung yuk. Amin. Sore hari ini saya sudah berada bersama Kang Pipik, mungkin saya sebutnya Pak ya. Apa kabar Kang Pipik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi juga waktu Pak ya. Kita bisa berjumpa dan tentunya KPP ini adalah yang tadi saya sebut adalah anggota DPRD Kabupaten Karawang. Dan bertepatan dengan tur de masjid ini, alhamdulillah juga KPP bisa menyempatkan waktu bersama Sobat Tren Pak. Kenapa pendengarnya Sobat Tren? Sobat Tren ya. Sobat Tren di mana aja lagi pada ngabuburit, yang lagi pada di jalanan atau mungkin lagi dengerin juga di rumah. Nah, belum tahu Kang Pipik ini siapa? Mungkin kan yang di Purwakarta, terus Cikampek juga belum bisa mengenal atau mungkin sedikit mengenal mungkin ya. Nah, bisa dijelaskan dulu Pak, Kang Pipik ini sebagai apa atau di mana? Ya baik. Sebelumnya saya
menyapa buat sobat tren yang Sobat ada Tren. di Karawang, Purwakarta, Cikampek ya. Ada lagi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia sebetulnya kalau itu bisa streaming ya. Itu streaming. Baik. Ini selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu diberi kekuatan untuk kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sampai akhir. Amin. Baik, terima kasih. Ini berarti pembawa acara ini apa namanya? Kita sebut host lah ya. Host lah ya, host ya, radio ya, host ya. Keren soalnya. Nama saya Kepik Taufik Ismail. Saya lebih dengan sebutan Kang Pipik. Kebetulan saya anggota, alhamdulillah saya dipercaya sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang. Nah, ini juga ya saya berterima kasih nih ke tren digital radio yang sudah mengundang saya. Insya Allah kita bisa sharing. Tapi yang pasti mudah-mudahan kita bisa sering hal-hal baik ya di bulan suci Ramadan ini. Baik. Khususnya juga buat Aspro. Wih. Terima kasih juga buat Aspro yang telah Terima kasih. membuat sebuah program ini Pak ya, ngabuburit Baik. program ini Ya, dari Aspro ya, Aspro. Baik. Kang Pipik berarti memang di DPRD Kabupaten Karawang. Kalau kita bicara seputar dari ini dulu Pak, dari bulan suci Ramadan, banyak sekali orang-orang yang otomatis ya dengan adanya media sosial, overall semuanya selalu melihat on hand gadget, baik itu berita, baik itu informasi, baik itu mungkin isu-isu yang mungkin positif dan negatif, bahkan apapun mencari info pasti selalu dari dunia gadget lah intinya ya. Dengan instan dia menerima dan dia menjudge sesuatu Pak ya. Nah mungkin bisa sedikit memberi sebuah motivasi. Jangan sampai kita juga anak-anak milenial, kaum milenial juga sampai termakan dengan isu-isu khususnya untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Karawang Pak ya. Takutnya ada isu-isu yang kurang baik, ternyata kita udah kemakan sama itu ya, isunya tersebut salah-salah juga pembawaannya. Menurut Kang Pipik, pandangan untuk hal tersebut seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait permasalahan ya tadi ya, itu hoax ya sebenarnya. Ya, Itu kita sebut hoax. garis hoax ya. Jadi, nah saya juga prihatin. Sekarang kecenderungan generasi kita atau kita sekarang itu lebih banyak termakan hoax. Jadi ada kesimpulan yang diambil terlebih dahulu sebelum kita mempelajari secara detail. Ada pergeseran zaman ya, pergeseran kalau kita bicara sekarang udah milenial ke generasi X ya, terus ke generasi X ada Z nanti ya. Jadi kadang ini polanya berubah. Nah ini memprihatinkan sekali, banyak orang baru lihat judul aja udah menyimpulkan. Nah ini kelemahan. Nah itu menjadikan bangsa kita atau generasi kita itu krisis budaya literasi. Ya, jadi zaman saya dulu kita belajar itu misalnya pelajari dulu baru kita bicara, baca dulu bukunya semuanya baru kita bicara. Apa yang diomongkan nih cermati dulu, baru kita diskusi, baru bisa debat. Ini belum apa-apa udah didebat tuh, ini salah atau misalnya ya ini hoaxnya seperti itu. Itu sangat memprihatinkan. Makanya di bulan suci Ramadan ini saya juga menghimbau para generasi muda Indonesia khususnya Kabupaten Karawang, Purwakarta yang terdekat ya, kita budayakan bicara budaya literasi. Sekarang ini gampang kok nyari informasi. Nah, karena apa? Sehingga kita malas membaca, malas menulis, malas memahami semua permasalahan-permasalahan baik yang disampaikan oleh seseorang ataupun yang menjadi headline sebuah berita. Nah gitu ya, itu perlu diperdalam. Nah itu zaman saya dulu sekolah dari kecil ya kan. Ya kita malah sampai dibaca dulu kita musyawarah baru sama diskusi kelompok nih, baca masing-masing bikin makalah. Nah silakan itu harus dikembangkan lagi, itu penting sekali. Bahkan zaman sekarang nggak masalah generasi muda, orang-orang yang sudah dewasa aja saling seneng banget gitu menyebar hoax, atau seneng banget begitu melihat seseorang berkomentar atau beropini apa melayangkan suatu hal langsung dijudge, langsung di-block, langsung dijudge. Ini kelompok sini, ini kelompok sini ya. Akhirnya kita tidak bicara tentang kebaikan, yang ada kita
selalu mempertahankan eksistensi idealisme dari golongan kita masing-masing. Benar, betul sekali. Apalagi ya kalau kita lihat di netizen atau kita lah para penikmat info. Paling seneng tuh kalau ada info-info yang negatif tuh kayaknya udah paling asik aja gitu ya. Keren, seru aja, seru gitu. Makanya itu seru aja. Sedangkan yang positif-positifnya malah dibiarkan gitu ya. Kalau berita negatif aja, ketemu sama temennya ngobrol itu padahal dia belum tahu detail. Artinya malah jadi semuanya kena judge dan punya pemikiran yang kurang baik dan tentu juga belum betul juga ya kan. Takutnya sumbernya hoax atau beritanya juga masih hanya untuk media saja dan lain-lain lah. Jadi artinya di bulan suci Ramadan ini juga ini penting juga buat kita nih, khususnya Sobat Tren yang ada di Karawang, jangan sampai termakan dengan berita-berita hoax. Karena itu menjadi sebuah, kalau di nggak di bulan suci Ramadan saja, artinya buruk sangka, suuzonnya itu nanti larinya ya, dan mengganggu Ramadan kita Pak ya. Jadi kalau kita banyak suzon, nanti otak kita yang keganggu, hati kita yang keganggu. Jadi artinya kita selalu dengki. Nah, penyakit hati itu bahaya. Nah, maksudnya di bulan suci Ramadan ini kita banyakin berpikir jernih, merefresh pemikiran, merefresh diri, mengevaluasi diri, kita banyak-banyak introspeksi diri sehingga dan banyak belajar literasi tentang kebaikan. Jangan sampai kita tuh kotor, lihat orang tuh udah negatif, lihat ini. Nah, itu budaya-budaya atau pemikiran-pemikiran otak yang seperti itu harus dikikis sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lah intinya ya. Kita tidak ada mencapai kesempurnaan diri, tapi paling tidak kita kalau sebagai umat muslim kita menjadi seorang muslim yang yang baik lah ya. Betul. Ya, minimalnya tidak buruk sangka ke orang lain lah intinya ya, itu intinya. Karena semakin kita menjaga hati kita, semakin kita lebih baik lagi lah intinya, kurang lebihnya seperti itu Pak ya. Dan di bulan suci Ramadan ini Pak, mungkin ada pesan Pak untuk para pendengar, untuk Sobat Tren, pesan atau ajakan, himbauan mungkin silakan. Baik, untuk Sobat Tren di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Karawang dan Cikampek, mari kita sebagai generasi bangsa, jaga keutuhan bangsa, jaga silaturahmi, jaga nasionalisme, bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang dibungkus oleh kebinekaan tunggal ika. Jangan sampai bangsa kita terpecah-pecah. Banyakin introspeksi diri, banyakin husnuzon, bukan sujon, selalu berbaik sangka. Dan tadi yang seperti saya disinggung di awal, budaya literasi itu kembali kembangkan. Jangan sampai bangsa ini jadi korban hoax. Jangan sampai kita ini menjadi menjadi orang-orang yang saling membenci karena tanpa alasan gitu. Itu sangat penting sekali, belajar untuk menjadi orang moderat juga. Orang moderat, gitu. betul. Itu aja sih pesan saya buat Sobat Trends, dan terima kasih buat Aspro buat atas terselenggaranya acara ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kang Piping atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kelancaran untuk memenuhi bulan suci Ramadan ini ya, hingga hari kemenangan. Alhamdulillah. Lanjut terus Kang Piping. Lanjut terus, sehat-sehat terus. Amin amin ya rabbal alamin. Lancar terus, sehat-sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Piping, anggota DPRD Kabupaten Karawang telah berbincang dengan kita. Merugi. Itu kalau kata Kang Piping, kita simpulkan bahwa kalian akan merugi kalau memang kalian selalu buruk sangka, budaya literasinya tidak dikembangkan, moderatnya tidak dikembangkan, jadi termakan oleh berita hoax dan selalu menjudge seorang, bahkan hingga ke suzon. Kata Kang Piping tadi, kita garis bawahi, kita akan merugi. Jadilah orang yang lebih baik, apalagi di bulan suci Ramadan hingga seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sedikit